Sumber keburukan itu yang pertama kemarahan, yang kedua takut mati, yang ketiga kesedihan. Hati-hati kalau kamu sedang marah, atau sedang takut, atau sedang sedih. Jadi segala keutamaan, semua yang baik itu bahasa Arabnya iktidalat, seimbang atau al-wasat, pertengahan. Nah, tengah-tengahnya gimana? Katanya Ibnu Miskaweh tadi, bahimiyat tadi, nafsu yang paling jasad. Tengah-tengahnya apa? Iffah, menjaga kesucian diri. Jaga diri. Orang yang kekurangan apa kelebihan dalam makan misalnya, kurang makan jelek, kebanyakan makan juga jelek. Maka tengah-tengahnya itu pas. Itu iffah, menjaga diri. Kurang makan membahayakan kesehatan, kebanyakan makan membahayakan kesehatan juga. Tetap harus menjaga diri, iffah. Itu untuk yang bahimiyat. Untuk yang ghotbiyat, saja'ah. Berani itu tadi kan ghotbiyat itu kan rohani, hubungannya sama gerak, sama ambisi, sama keinginan. Itu saja'ah. Saja'ah itu tidak nekat, sembrono, juga tidak pengecut. Tidak introvert, tapi juga tidak sangat ekstrovert. Tengah-tengah, saja'ah. Berani itu siap gerak, tapi penuh perhitungan. Itu tengah-tengahnya ghotbiyah. Silahkan rancang keinginanmu dengan berani, tidak dengan ngawur, nekat, atau tidak berani bikin planning. Tengah-tengahnya saja'ah. Kemudian kalau natikoh, tengah-tengahnya hikmah, kebijaksanaan. Bijaksana itu kemampuanmu untuk meramu pengetahuan sehingga pas, cocok untuk diterapkan. Kadang-kadang kan pengetahuan itu kan saya bilang sifatnya kayak senjata. Kapan kamu pakai pisau, kapan kamu pakai pedang, kapan kamu pakai samurai, kapan kamu pakai pistol, harus pas. Musuhnya pakai apa, kamu pakai apa. Medannya seperti apa, kamu pakai apa. Kalau nggarap sawah ya pakai cangkul, jangan pakai keris. Nggarap sawah, ini keris ampuh loh Pak. Iya, tapi untuk nggarap sawah ya pakainya cangkul, kan gitu. Jadi itu kayak senjata. Maka bijaksana itu ngerti. Ya nggak mentang-mentang kerisnya ampuh terus dipakai untuk macul di sawah. Untuk macul ya pakai cangkul. Kan begitu. Itu namanya bijaksana. Pengetahuan filsafat dari awal sampai akhir ini kan macam-macam itu isinya. Ya kapan pakai John Dewey, kapan pakai Immanuel Kant. Semuanya ada unsur-unsur yang pas untuk hidup kita. Kalau tiap kali kita ngaji kan kita mesti, iya ya hidup itu begitu. Iya ya hidup itu begitu. Karena apa? Ada bagian dari hidup kita yang cocok sama itu. Maka pakailah dengan dosis yang cocok juga. Kapan harus pakai Karl Marx, kapan harus pakai Nietzsche, kapan pakai Freud. Itu kan kita harus ngerti dosisnya. Begitu salah dosis, ya kacau hidup kita. Itu loh. Waktunya harus serius, eksisten kayak Nietzsche, kamu pakai yang pasif-pasif kayak sufi-sufi, ya berat. Waktunya berjuang, ya pakai senjata yang bisa untuk berjuang. Waktunya tidur pakai bantal. Jangan waktu tidur pakai cangkul. Tidak bisa. Itulah kebijaksanaan. Jadi intinya filsafat belajar di situ sebenarnya. Nyawanya ada di situ. Oke, nanti gabungan dari tengah-tengahnya tiga tadi namanya adalah keadilan. Tengahnya tengah itu keadilan. Ya, nanti penjelasannya panjang di Ibnu Miskaweh. Tapi yang jelas hampir mirip dengan beberapa filosofi yang lain. Keadilan itu nyawanya moralitas. Itu dosis yang adil. Oke. Rumusnya ini kalau mau dipakai, pakai diagram. Jadi iffah tadi, kalau bahasa Arabnya iffah, antara dingin-dingin itu maksudnya kekurangan dan rakus, saroh, khumud dan saroh. Saja'ah antara juben dan tahawur.
Hikmah antara balagh itu dungu. Dungu itu tidak sama dengan bodoh. Dungu itu mungkin pengetahuannya banyak, tapi menggunakannya tidak pas. Itu dungu namanya. Kamu lah sudah ngerti tuh kalau kayak gitu. Iya, Neng, saya tidak tahu harus dipakai tuh ternyata. Itu orang menyebutnya dungu. Balagh bahasa Arabnya. Atau lancang. Tidak ngerti, nekat aja. Nah, itu namanya sofah. Kalau adil, ya lawannya zalim. Aniaya. Baik menganiaya maupun dianiaya, bagi Islam dua-duanya tercela. Maka jangan izinkan dirimu dianiaya dan jangan bolehkan engkau menganiaya. Itu Islam. Kalau kamu sedang dianiaya, ya keluarlah dari konteks keteraniayaanmu. Kalau kamu sedang menganiaya, berhenti, jangan menganiaya. Di level apapun. Karena fenomena keteraniayaan itu menunjukkan tauhid yang tidak hidup. Kenapa? Dalam fenomena penganiayaan ada yang ranking atas, ada ranking bawah. Yang atas menganiaya yang bawah. Dan ketika ada hierarki atas bawah, berarti ada yang di atas makhluk selain Allah. Itu berarti tauhidnya perlu dipertanyakan. Kita keluar dari jerat yang anti tauhid itu berarti kita keluar dari jerat kezaliman. Tengah-tengahnya adil. Nah, yang butuh dalil tak kasih dalil ben koyo ngaji tenanan. Ini dalilnya tengah-tengah, ya. Yo yang paling kita kenal kan wah khairul umuri, dulu Ustaz saya kalau ngaji khairul umuri ausatuha, segala hal itu yang paling baik yang tengah-tengahnya, kecuali donat, mesti gitu. Ya, kalau donat jangan dimakan tengahnya, tidak ada apa-apanya. Adanya pinggir. Oke, itu Al-Isra ya. Kita sering dengar ini. Wala taj'al yadaka mahlulatan ila unukika wala tabsudha kullal basti fatak uda malumam mahsura. Jangan jadikan tanganmu terbelenggu, jangan males-malesan. Atau jangan kikir. Wala tabsudha kullal basti, juga jangan boros. Nanti kamu menyesal dan tercela. Itu kan maksudnya tengah-tengah. Jangan kikir, jangan pelit. Ya, kebajikan ada di tengah-tengah. Mentang-mentang sodakoh itu bagus, terus sodakoh semua aja. Itu tabsudha kullal basti namanya. Ya janganlah, kamu nanti pulang naik apa, besok makan apa, buat nyaur utang apa, ya harus dipikir. Jangan mentang-mentang sodakoh bagus, sodakoh terus sak dompet-dompetnya disodakohkan. Ndak. Bala tabsudha kullal basti. Meskipun juga jangan kikir, jangan disembunyiin kalau pas ada tarian. Ya kan? Oh, enggak ada uang besar semua gitu. Sering ya gitu. Enggak ada yang kecil gitu. Ya besok kalau kalian jadi panitia minta sumbangan, bawalah uang kecil yang banyak. Ya. Kalau minta ke dosen, Pak, minta sumbangan, tidak ada yang kecil ya, saya ada kembaliannya, Pak. Jadi enak. Oke. Atau Al-Furqan, waladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Dan orang yang ketika menafkahi tidak berlebihan dan juga tidak pelit. Al-Furqan 67. Kalau Al-Furqan sebenarnya ada ayat bagus sebelum 67 itu yang wa ibadur rahmani alladzina yamshuna fil ardi hauna wa idza khatabal jahiluna qalu salama. Itu ayat untuk melawan orang-orang bodoh. Hari ini kan banyak orang tidak pintar ngomong semua di medsos. Dan itu diingatkan oleh Al-Quran. Kita yang pintar ya jangan kayak gitu juga. Jadi wa ibadur rahmani, dan hamba Allah yang maha penyayang itu alladzina yamshuna fil ardi hauna. Kalau jalan di muka bumi dia tawadhu, menundukkan diri. Wa idza khatabahumul jahiluna, kalau ada orang-orang bodoh ngomong macam-macam termasuk tentang dirinya, qalu salama. Mereka hanya ngomong hal-hal yang menyelamatkan, hal-hal yang damai, hal-hal yang dingin.
kelemahan kita selama ini. Kalau ada orang ngomong jelek terus kita balas dendam ngomong jelek juga. Dia sudah mendahului ngomong jelek, aku ngomong jelek. Sana miso sini miso. Level kita akhirnya jatuh ke level mereka. Nah, padahal Quran nyuruhnya ndak, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ini ayat sebelumnya kalau enggak 6364 Al-Furqan. Oke, jawabanmu kalau disuruh kultum. Pakai itu ya. Judulnya anti hoax. Terus sumbernya sifat buruk karena tadi yang utama tengah-tengah, maka yang buruk itu lebih atau kurang. Kemudian katanya Ibnu Miskaweh secara umum ya, orang itu sumber keburukan itu yang pertama kemarahan, yang kedua takut mati, yang ketiga kesedihan. Hati-hati kalau kamu sedang marah, atau sedang takut, atau sedang sedih. Pokoknya off dulu kalau sedang mengalami 3 hal itu. Karena biasanya pikiranmu tidak jernih. Yang keluar hal-hal buruk, tidak terkontrol. Kalau di Ibnu Miskaweh, kemarahan itu bisa melahirkan ujub, sombong, merasa besar, iftikhor, bermegah-megahan, cekcok, mirok, menang sendiri, lajat, muzah. Muzah itu ketawa-ketawa, gurau. Mak lampir itu kan, kalau dia kan ketawa terus itu. Itu karena dia punya niat jahat, marah, ingin menyesatkan orang, terus dia mesti ketawa. Nah, hati-hati dengan orang yang ketawa terus. Ya ketawa ya sekali-sekali, neng ojo, guyu terus. Mengeraskan hati kalau katanya Nabi. Muzah. Jadi biasanya orang marah juga begitu, menyepelekan orang. Jadinya muzah, menertawakan orang lain. Membohongi diri. Tidak sadar berapa kapasitasnya, merasa dia besar luar biasa, berhak balas dendam. Istihza, mencemooh orang lain, menertawakan orang lain, atau menindas orang lain. Dan jangan mudah takut, termasuk takut mati. Mati itu tidak perlu ditakuti. Orang takut mati karena tidak tahu hakikat kematian, tidak tahu nanti setelah mati ada apa, tidak tahu kalau jiwa itu kekal, menganggap mati itu berat luar biasa, takut siksaan setelah mati, tidak tahu yang dialami setelah mati, takut meninggalkan keluarga, harta, dan lain-lain. Tidak usah ditakuti. Belajarlah tentang kematian, nanti kamu akan paham. Ya nanti entah sesi kapan kita ngomong filsafat kematian. Kalau kamu berani. Ada beberapa filosof barat timur termasuk Jawa yang ngomong tentang kematian. Bahkan tembang Jawa itu simbol-simbolnya simbol kematian. Beberapa. Oke, kalau kesedihan, katanya Ibnu Miskaweh sumbernya biasanya 2. Berpisah dari yang dicintai atau gagal meraih yang dicintai. Meraih yang dicari. Ya karena yang dicari biasanya yang dicintai itu. Jadi perpisahan dan kegagalan, sumber kesedihan. Diinget-inget ini ya, begitu kamu, wah aku mengalami perpisahan ini, off dulu. Karena kamu sedang sedih itu mesti. Atau gagal, itu coba jangan mutusin apa-apa dulu. Tenangkan dulu pikiranmu, sampai jernih lagi baru berpikir. Sedang takut luar biasa, itu juga hati-hati. Orang takut itu biasa, makanya cowok-cowok kan sering ngajak pacarnya nonton film horor. Karena waktu takut itu pikirannya nggak jalan ya, ngerangkul ya. Tidak, jangan. Kalau takut off dulu. Yo, kalau lihat film horor dipikir dulu. Kira-kira. Ya. Oke, makanya kalau lihat film horor berdoa saja semoga tidak takut atau semoga nggak ada hantunya. Nggak jadi nonton film horor. Masa sudah ngopi film horor sudah mau dilihat waktu hantunya keluar malah merem. Nggak berani aku lihat, jadi jangan lihat film horor, Mas. Oh ya, sudah nyewa film horor kok nggak mau lihat. Oke. Nah, ini resepnya dari Ibnu Miskaweh untuk menguatkan akhlak. Tadi kan akhlak harus dibiasakan. Ada tipsnya.
Yang pertama, jangan bergaul dengan orang jelek. Orang yang bangga berbuat dosa. Orang yang dosa itu biasa, santai aja, itu hati-hati. Orang yang terbiasa dalam kejelekan, itu akan mempengaruhimu. Kalau dunia psikologi mungkin kenal aura namanya. Kamu juga sedikit banyak akan terpengaruh. Hati-hati. Jadi yo friend tetap friend, tapi tidak harus lekat, tidak harus sangat akrab. Syukur-syukur bisa menjauh. Bilang aja kamu sedang tirakat atau apa-apa, itu tidak apa-apa. Sementara, ya kayak para sufi itu loh. Sampai kamu bisa menaklukkan jiwamu, sampai kalau ketemu dia bukan kamu terpengaruh dia, tapi dia terpengaruh kamu. Tapi itu prosesnya agak panjang. Tapi yang jelas kalau merasa masih lemah, jangan dekat-dekat. Orang yang menurut identifikasimu tidak bagus. Karena eman-eman pertumbuhan spiritualmu. Karena teman yang jelek itu juga akan memerosotkan pencapaianmu yang sudah tinggi secara tidak sadar. Maka hati-hati. Yang kedua, banyak-banyak melakukan aktivitas yang berhubungan dengan pengetahuan. Cari ilmu itu mengasah jiwa. Jadi membuat jiwa kita semakin cerdas. Jadi jangan ragu-ragu untuk ikut forum ilmu apapun, jenisnya maupun kontennya. Karena majelis yang paling disukai Allah itu majelis ilmu. Jadi yang nomor 2, ikuti saja ada forum apapun, ngaji apapun, apalagi yang ada makan dan snack gratis. Lumayan. Dapat ilmu juga dapat snack. Oke. Yang ketiga, kalau bisa, karena tadi di antara nyawanya kebijaksanaan itu, untuk ketemu kebijaksanaan atau ilmu, itu kan bau-bau filsafat. Kalau bisa, logikanya dilatih. Ada gunanya kamu pintar matematika, katanya Ibnu Miskawih. Kenapa? Melatih logika. Makanya di situ ada geometri, aritmatika, musik, astronomi. Itu kan butuh matematika semua. Dulu di masjid ada pelatihan falak. Itu kan matematika. Boleh dihidupkan lagi. Kenapa? Selain melatih cara berpikir, itu melatih orang objektif. Mencintai kebenaran. Itu matematika ya. Meskipun kita agak trauma karena sering tidak lulus. Ya, tapi nyawanya logika itu kan ada di matematika. Ayo latihan itu untuk cinta kebenaran. Orang yang katanya Ibnu Miskawih, orang yang suka matematika itu dia terbiasa jujur dan menyukai kebenaran. Karena matematika itu tidak bisa bohong. 2 tambah 3 ya 5. 1 tambah 1 ya 2. Selalu jujur. Ya kecuali rumusnya beda. Tapi ya rumus beda kan juga pasti, ilmu pasti. Melatih kejujuran. Yang ketiga, hidup tidak berlebihan. Kita sering menyebutnya hidup sederhana. Sederhana itu bukan berarti miskin loh. Hidup sederhana itu yang menggunakan segala yang kita miliki secukupnya, porsi dan proporsinya. Kalau minum butuhnya cuma setengah gelas, ya jangan dikasih 2 gelas. Nah, itu tidak proporsional namanya, tidak sederhana. Tiap kali kan cuma saya minum ini sebenarnya tidak apa-apa sih nanti kalau ada yang mau minum. Tapi kalau memang harus saya yang minum, ternyata tidak. Nah itu ya mungkin ini untuk penghormatan aja. Cuma contohnya itu. Jadi kalian jangan mengejar ketidaksederhanaan, kelebihan. Karena yang namanya kelebihan dalam hidup itu tidak ada batasnya. Saya pingin uang lebih, Pak. Itu tidak ada batasnya. Pingin uang banyak, Pak. Itu tidak ada batasnya. Sebut aja butuh berapa. Dan pas segitu. Latih hidupmu untuk pas. Tidak lebih. Pas pingin beli mobil, ya duitnya pas. Pas pingin beli rumah, ya duitnya pas. Itu pas namanya. Oke, ya kalau sudah punya mobil, ya tidak usah gonta-ganti mobil lagi. Edisi terbaru. Sudah punya HP, pingin ganti HP baru lagi. Edisi baru. Samsung sudah sampai 9.
Sekarang Apple sudah 10, sudah X ya. Kalau kamu ngikuti itu, tidak ada batasnya. Kalau ada yang